Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Kaifa halukun ya talibat? Naam. Alhamdulillah bi khair. Sa'atakallamu bil lughah Indonesia. Nah, kita kembali lagi membahas tentang fi'lul madhi dan fi'lul mudhari'. Nah, sebelumnya anak-anak ustazah udah dua pertemuan kita telah membahas tentang fi'il madhi dan mudhari'. Nah, jadi kemarin pertemuan yang lalu ustazah ada ngasih antuna tugas tentang mengubah kalimat menjadi fi'il madhi dan mudhari'. Nah, di situ banyak sekali yang ustazah lihat antuna masih ada yang salah. Masih ada yang harus diperbaiki. Nah, jadi anak-anak ustazah sekalian, ustazah mau membahas kembali apa itu fi'il madhi dan apa itu fi'il mudhari'. Nah, apa itu fi'il madhi? Seperti yang ustazah bilang, kata kerja yang lampau, kata kerja yang lampau yang telah kita lakukan. Contohnya, kita telah sarapan, kamu telah sarapan, atau saya telah sarapan, begitu. Kemudian kalau dia fi'il mudhari' adalah kata kerja yang akan datang. Contoh, saya akan sholat zuhur, atau saya sedang belajar, kamu akan sholat zuhur, kamu sedang sholat zuhur. Nah, jadi di situ ada kata. Coba kita lihat. Nah, di sini di kata kerja yang kemarin Nah, ini dia. Nah, coba lihat di sini ada kata katabat darsa, hal katabtat darsa amsi, la sa'aktubud darsal yaum. Nah, jadi di sini kata kataba ini adalah fi'il madhi. Jadi mau kita ubah menjadi katabta sama sa'aktubu. Jadi hal katabta, apakah kamu telah menulis pelajaran kemarin? Tidak. Saya akan
menulis pelajaran hari ini. Nah, jadi kataba asal katanya adalah dari kata katabat darsa. Nah, kemudian kita ubah menjadi, coba lihat di sini ada kata perintah is'al wa ajib kama fil misalaini. Buatlah pertanyaan kemudian jawaban seperti dua contoh tersebut. Ini contoh yang pertama. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Disuruh kita yang pertama tadi apa? Buat kalimat yang ada pertanyaannya. Ini dia pertanyaannya. Apa itu pertanyaannya? Hal katabta, hal katabta darsa ad-darsal amsi, begitu ya kan? Amsi, makna amsi? Amsi maknahu kemarin. Kataba maknahu menulis. Ad-darsa pelajaran. Tanda tanya. Kemudian di situ kita disuruh untuk buat jawabannya. La, di situ hunaka al-ijabah la. Sa'aktubu darsal yaum. Nah, mana al-yaum? Hari ini. Ini jawabannya. Oke. Nah, coba lihat di sini. Nah, asal katanya adalah katabat darsa. Kemudian kita ubah. Kataba ini adalah asal katanya. Nah, jadi kita ubah. Hal katabtat darsa amsi, apakah kamu telah menulis pelajaran kemarin? Nah, di situ lihat yang pertama, kalimat yang pertama ini adalah fi'lul madhi. Yang keduanya adalah fi'lul mudhari. Jadi contoh ini namanya adalah Ahmad. Kemudian ini Muhammad. Jadi si Ahmad bertanya kepada Muhammad, apakah kamu telah menyelesaikan pelajaran kemarin? Apakah kamu telah menulis pelajaran kemarin? Tidak, saya akan menulis pelajaran hari ini. Nah, coba kita lihat di sini ada kata kataba. Di sini juga begitu, kataba. Begitu juga di bawah, kataba. Yang di sini yang ditambah adalah taknya. Kemudian yang di sini adalah yang ditambah apa? Hamzah. Saat tubuh, tapi kita sukunkan awalnya. Kemudian di sini kita sukunkan huruf banyak. Katabta, kita ubah. Katabta, kita tambah ta. Katabta, begitu. Jadi kita sukunkan harokat yang kita sukunkan huruf yang ketiga, kemudian tambah ta, itu domir anta. Ta ini adalah artinya anta. Nah, bahasa Indonesia juga begitu. Kan pasti ada kata kerja itu, pasti ada yang pelakunya, pasti ada pelakunya. Kamu telah menulis. Kamunya itu mana bahasa Arabnya? Di huruf tanya ini. Kemudian la sa'aktubud darsal yaum. Tidak, saya akan. Kan dia bertanya tentang apakah kamu kemarin telah menulis pelajaran? Tidak, saya akan menulis pelajaran hari ini. Nah, ini mana di sini tanda sayanya itu, pelaku sayanya itu ada di hamzahnya. Coba lihat di sini, hamzah ini. Nih, lihat nih. Nah, jadi kita coba kita latihan. Seperti apakah kamu telah menggambar gambar kemarin? Apakah kamu telah melukis gambar kemarin? Begitu. Asal katanya rosama.
As-surah. As-surata. Jadi kalau kita ubah ini seperti yang di atas, bagaimana? Kita sukunkan huruf ketiganya. Seperti yang ini, kataba menjadi katab tambah ta, katabta, katabta. Begitu juga dengan rosama menjadi rosamta, begitu. Jadi kita tinggal mengubah yang sa'aktubud darsa, kemudian katabta darsa, yang la hal amsi dengan al-yaum itu tidak perlu diubah. Kenapa? Karena di sini yang disuruh adalah yang diubah hanya katabat darsa, kemudian rosama. Coba lihat contoh yang pertama dengan yang kedua. Apa yang berbeda di situ? Yang pertama katabat darsa, yang kedua rosamta, hal tetap posisinya yang pertama. Kemudian katabat darsa, rosama surah. Kenapa di sini setelah hal katabat darsa? Karena diambil dari kata yang di atas. Begitu juga yang contoh yang di bawah. Jadi hal rosamta. Jadi apakah kamu telah menggambar suatu gambar? Kemarin di sini juga amsi. Nah, jadi antuna tidak usah diubah. Yang diubah itu hanya katabat darsa dengan rosamta surah. Jadi begitu juga dengan yang di bawah ini. Lihat ini juga. Yang kedua, ini kan nomor 2, ini nomor 2 juga, ya kan? La, di sini sama-sama juga la. Sa'aktubud darsa, begitu juga di bawah. Sa'ar sumus surah. Al-yaum. Jadi yang diubah apa, Nak? Yang diubah adalah cuma kata kerja yang di atas. Cuma kata kerja yang di atas. Berarti di sini apa kita tulis? Hal rosamta surata amsi. Nah, begitu. Ya, paham anak-anak ustazah? Nah, jadi kemudian jawabannya apa? Ini kan pertanyaan. Kemudian jawabannya apa tadi? Seperti yang di atas ini, la sa'ar. Jadi kita buat ini, sa'ar. Ini ada hamzah, sa'ar sumu. As-surata al-yaum. Begini. Paham anak-anak ustazah sekalian? Paham? Nah, jadi untuk memudahkan, yang berubah itu kan hanya rosama menjadi rosamta, menjadi arsumu. Sa ini artinya akan. Arsumu la, sa arsumu tidak. Saya akan menggambar. Kan sayanya itu ada di hamzahnya ini. Ini hamzah ini artinya saya. Sa'arsumu, saya akan menggambar. As-suratal yaum, saya akan menggambar gambar hari ini. Paham? Jadi untuk memudahkannya anak-anak ustazah, kita ubah dulu kata kerjanya ini rosama menjadi apa? Kita ubah dulu menjadi fi'lul madhi dengan domir anta. Ini kan domir anta. Domir itu ustazah ulangi, domir itu adalah kata ganti. Domir, ad-domir itu adalah apa? Kata ganti. Kata ganti. Contohnya, kita seolah-olah kita belajar bahasa Indonesia ya, biar antuna paham. Saya makan. Saya makan.
Kita mau ubah kata gantinya atau dhamirnya mau kita ubah menjadi kamu. Kamu makan. Beda enggak maknanya? Beda pasti. Kalau saya pelakunya ya saya. Kalau kamu makan berarti pelakunya kamu. Begitu juga bahasa Arab. Beda dia. Kalau kita mau bilang kamu telah menggambar maka rosamta. Kalau saya rosamtu. Paham? Kalau kamu tadi apa? Rosamta. Kalau saya rosamtu. Kalau di bahasa Indonesia kan kita tahu ada di sayanya, ada di kamunya. Kalau bahasa Arab kita membedakannya di mananya? Di taknya ini, rosam ta. Kalau saya gimana tadi? Rosam tu. Begitu juga dengan fi'lul madhi. Ini afwan, ini tadi madhi, ini mudhari. Begitu juga fi'lul mudhari. Kalau saya menggambar arsumu. Kalau kamu menggambar, kita ubah. Kan di sini kata gantinya ada di hamzahnya. Kemudian kalau kita mau bilang kamu menggambar, maka di sini menjadi tarsumu. Nah, menjadi tarsumu. Ini dhamir apa? Anta. Kalau saya tadi apa? Kita buat di sini, itu udah terlalu sempit ya. Nah, kalau tadi saya, kalau kita bahas fi'lul madhi, kita ulangi lagi. Fi'lul madhi tadi apa anak-anak ustazah? Kata kerja yang telah dilakukan. Contohnya kita telah sholat subuh, maka ini kita bilang begini. Ini jam 9 ya. Contoh jam 9 pagi. Kita mau bilang saya tadi pagi sholat subuh. Saya tadi pagi sholat subuh. Itu kata kerja yang udah terjadi atau belum? Tentunya sudah, karena sholat subuh dilakukan jam 5. Sekarang kita ceritanya di jam 9. Saya tadi pagi sholat subuh. Maka itu kan udah dikerjakan, maka kita memakai fi'il madhi. Kalau bahasa Indonesia tandanya itu adalah dengan kata sudah. Saya sudah sholat subuh, saya sudah makan, saya sudah sarapan. Itulah yang dimaksud dengan fi'lul madhi, sudah atau telah dilakukan. Kalau dia mudhari', nah contoh kita mau bilang sama orang, saya sedang belajar. Contoh, atau ada yang menelpon anti. Terus anti jawab, afwan, ana sedang belajar. Saya sedang belajar. Maka apa istilahnya? Mudhari'. Kalau bahasa Indonesia kan menandainya sedang. Begitu juga dengan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ada yang menunjukkan waktu, ini sudah atau udah lampau, ini sedang terjadi. Bahasa Arab juga begitu, ada kata kerja yang lampau, ada kata kerja yang sedang terjadi. Itulah dia fi'lul madhi dan mudhari. Ingat ini, madhi sudah, kalau mudhari sedang atau akan. Mudhari ada dua dia, akan. Paham? Nah ini ya, paham ya. Nah jadi di situ tadi, nah kita buat katab ta. Ini dari asal apa tadi? Kataba. Nah seperti yang sudah bilang tadi, tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Arab juga ada kata ganti. Kalau di sini katabta berarti artinya kamu telah menulis. Ini kamunya. Katabta ditanya, ini kamunya. Kalau saya berarti katab tu. Nah, ada di tunya.
Kalau di sini domir apa? Anta. Kalau ini domir ana, domir, ingat ya. Tadi apa kata ganti? Kalau bahasa Indonesianya, kamu telah menulis. Kenapa telah Ustazah bilang? Karena ini adalah fi'lul madhi. Bagaimana Ustazah kita menandainya, apakah ini fi'lul madhi atau mudhari? Kan kalau bahasa Indonesia mudah Ustazah menandainya. Kalau dia fi'lul madhi ada kata sudah. Kalau dia mudhari ada kata sedang, ya kan? Nah, tandanya itu anak-anak Ustazah sekalian, tandanya itu ada di sini. Coba bedakan apa perbedaan antara dua kata ini. Kalau yang di sini adalah sama-sama diambil dari kata ba, huruf kaf ta kemudian ba. Di sini juga ada kata kaf ta ba. Di sini juga kaf ta ba. Ada lihat apa perbedaannya? Ya, betul anak-anak Ustazah. Di fi'lul madhi tandanya itu penambahan katanya itu ada di akhir, ya kan? Coba lihat, ada di akhir, ya kan? Kataba sama kataba, tetapi kalau dia fi'lul madhi setelahnya itu ada kata ta. Begitu juga kalau domir saya tu, ya kan? Kalau dia mudhari audi tandanya itu di awal. Tandanya itu di mana anak-anak Ustazah? Di awal. Kalau madi tandanya di mana? Naam, di akhir. Kalau dia madi kita sukunkan, katabta. Banyak yang disukunkan. Kalau seandainya mudhari apanya yang disukunkan? Gimana ini? Kalau dia mudhari apanya yang disukunkan? Kafnya. Aktubu. Kalau di sini katabta. Ini domir anta ya. Ingat, berarti kamu telah menulis. Katabtu, saya telah menulis. Kalau di sini kan ini domir ana. Kalau domir anta gimana? Taktubu. Nah, begini. Aktubu, taktubu, kamu menulis. Di sini domirnya domir anta. Paham anak-anak Ustazah sekalian? Paham ya? Insyaallah paham. Astagfirullah. Nah, jadi kita kembali lagi ke buku kita. Kita lihat di situ. Coba lihat. Nah, jadi amilah menjadi apa? Kita cari dulu fi'il madhi dhamir anta. Di sini kan dhamir anta. Hal amil, ingat ya, huruf ketiganya, huruf terakhirnya kita sukunkan. Hal amil tal wajiba amsi la sa'amalu, mimnya fathah ya, la sa'amalul wajibal yaum. Kemudian ishtarul qalam. Hal, ayo kita ubah bareng-bareng. Hal ishtaraital qalama amsi la sa'ashtaril qalamal yaum. La sa'ashtaril qalamal yaum. Kemudian sa'alal ustad. Hal sa'alta, ingat yang huruf ketiganya kita sukunkan. Kemudian ditambah dhamir anta, bagaimana? Huruf ta. Hal sa'altal ustadzu am, hal sa'altal ustadza amsi. Kemudian la sa'as, nah kita sukunkan. Kemudian sebelumnya kita tambah hamzah seperti yang udah Ustazah jelaskan tadi. La sa'as alul ustadzal yaum. Kemudian hal la'ibtal qurata amsi, hal la'ibta.
qurrata amsi. La sa'al'abu. La sa'al'abul qurratal yaum. Thumma hal qara'tal qissata amsi. La sa'aqra'ul qissatal yaum. Kemudian ini ada 4 huruf Ustazah. Bagaimana? Tetap tidak usah bingung, kita sukunkan huruf yang terakhir. Hal ahdartal kitaba amsi. La sa'uhdiru. Ini ingat ya, kalau ini sa'uhdiru, kalau ini tadi aqra, al'ab, as'al, ashtari, a'mal. Kalau ini sa'uhdirul kitabal yaum. Paham anak-anak Ustazah? Paham ya? Nah, jadi kemarin Ustazah ada kasih qara'al qissah. Sekarang satu seperti pertemuan yang lalu, agar Ustazah tahu antunna udah faham atau belum, maka Ustazah kasih satu soal saja. Satu latihan saja ya. Dari kata kerja apa? Coba kita lihat. Kita udah tahu kata kerja apa aja. Naam, di sini ada kata dakhala. Nah, untuk memudahkan antunna, Ustazah kasih rumusnya ya. Bukan intazoro aja, intazoro. Nah, agar antuna memudahkan antuna, jadi Ustazah buat di sini intazoro. Intazarul talibata. Kalau dia fi'lul mudhari, ini madinya ya. Jadi anak-anak Ustazah, coba antuna ubah ini menjadi kata yang tadi. Hal ishtaraital qalama amsi. La sa'ashtaril qalamal yaum. Di sini Ustazah buat, apakah kamu telah menunggu murid kemarin? Tidak, saya akan menunggu murid hari ini. Jadi ini kalian ubah ke domir kamu, kayak tadi hal. Kalau fi'lul mudhari'nya bagaimana Ustazah? Yantaziru. Ini buat ya, kayak yang di buku tadi. Hal ishtaraital qalama amsi, itu contohnya. La di sini tetaplah la sa'ashtaril qalamal yaum. Nah, ini udah ya, ini udah berubah. Ini jadi antuna tinggal ubah ininya jadi apa? Jadi domir ana. Kalau domir ana tadi kayak mana? Kalau di sini tinggal ditambah apa? Paham? Paham insyaallah anak-anak Ustazah pinter kok. Ya, jangan lupa dikumpulkan. Kemarin cuma sedikit dari anak-anak Ustazah yang mengumpulkan. Ya. Nah, jadi janganlah malas. Harga pena nggak mahal. Kalau antuna pasti udah dibelikan buku tulis sama Umi, ya kan? Nah, jangan dibiarkan buku tulisnya kosong. Catat sebanyak-banyaknya, catat biar antuna paham, oke? Nah, tatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tunggu ya nak tugasnya. Jangan takut salah. Pasti sudah ubah.
Ya, Ustazah nggak makan orang. Ya, naqra kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.